Hai hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan TPS UTBK 2020 untuk aspek pengetahuan kuantitatif part yang ke-9. Tapi kali ini saya akan menggunakan soal PK yang berbahasa Inggris. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jika Y sama dengan Kx, di mana K itu adalah konstanta dan nilai Y adalah 24 ketika X-nya 6, berapa nilai Y ketika X sama dengan 5? Oke, tadi persamaannya Y sama dengan Kx. Y-nya sudah ada 24, X-nya sudah ada 6, berarti 24 sama dengan K dikali 6, sehingga K sama dengan 24 bagi 6, hasilnya adalah 4. Nilai K di sini nanti akan kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan Kx, tetapi X-nya kita ganti dengan 5. Sehingga Y sama dengan 4 dikali 5, hasilnya adalah 20. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 2, the number of rooftop with solar panel installation in 5 cities is shown in the graph above. Jadi di sini ada grafik yang menunjukkan rooftop solar panel di 5 city ya. Kemudian jika total yang diinstal itu adalah 27.500, kita harus bisa menentukan label untuk garis yang vertikal. Jadi sumbu Y di sini ya. Oke, sumbu yang vertikal itu nanti kita akan labeli apa? Nah, kita harus bisa menentukan di mana di sini untuk yang X, sumbu X itu sudah ada labelnya adalah city. Nah, bagaimana cara mencarinya? Di sini karena total seluruh instalasinya sudah ada 27.500, kita akan cek saja untuk jumlah di masing-masing. Di sini A itu kan ada 9. Kemudian B-nya ada 5, C-nya ada 6, D-nya ada 4, sedangkan E-nya ada 3,5. Oke, kalau kita totalkan, total city-nya itu ada 27,5. Nah, untuk menentukan jumlah instalasinya itu dalam apa? Berarti kita tinggal bagi saja dari totalnya. Di sini kan ada 27.500, kita bagi dengan 27,5, hasilnya adalah 1000. Berarti instalasinya di sini dalam ribuan, berarti in thousand. Nomor 2 jawabannya adalah yang C. Nomor 3, tentukan nilai dari 15 kuadrat ditambah 203 ditambah 322 kuadrat dikurangi 524 kuadrat. Oke, berarti kita totalkan dulu. 203 dengan 322 itu adalah 525 ya. Sehingga 15 kuadrat ditambah 525 kuadrat dikurangi 524 kuadrat. Di sini saya akan mengerjakan yang 525 kuadrat dikurangi 524 kuadrat terlebih dahulu. Karena apa? Ingat, jika ada bentuk X kuadrat dikurangi Y kuadrat, itu akan sama saja menjadi X ditambah Y dikali dengan X min Y. Sehingga di sini nanti 15 kuadrat itu adalah 225 ditambah 525 ditambah 524 dikali 525 dikurangi 524. Nah, ini kan kalau dikurangi kan hasilnya 1. Sehingga sama saja saya tinggal menambahkan 3 angka ini. Berarti 225 ditambah 1049, hasil akhirnya adalah 1274. Nomor 3 jawabannya adalah yang A. Nomor 4, paman mempunyai lahan yang berbentuk persegi yang penuh dengan rumput, dengan sisi dari lahan tersebut adalah 20 meter dikali 20 meter. Beberapa hari kemudian dia membeli domba. Nah, untuk memberi makan domba, jadi di sini paman itu punya tali, dia sepanjang 10 meter, dia diletakkan di tengah-tengah lahan tersebut. Kemudian asumsikan bahwa si domba itu dia memakan rumput tersebut dengan range maksimum dari tali yang diikat di lehernya. Jadi talinya itu dia ditaruh di tengah-tengah, sehingga nanti kalau ada tali ditaruh di tengah,
nanti si dombanya itu kan maksimum dia bisa memakan kalau ada di tengah, otomatis dia akan membentuk lingkaran. Nah, hitunglah luas area dari rumput yang tidak dimakan oleh domba tersebut. Jadi kalau mau mencari, kita tahu tadi kan lahannya dia berbentuk persegi, kemudian domba itu bisa memakan dari range maksimum. Kalau dia di tengah, berarti kan maksimumnya dia akan membentuk suatu lingkaran. Berarti tinggal gampang saja untuk menentukan luas yang sisa. Berarti kan nanti luas persegi kita kurangi dengan luas lingkarannya, berarti kan sisi kali sisi dikurangi pi r kuadrat. Jadi di sini nanti 10 meter itu sebagai jari-jarinya ya. Berarti 20 kali 20 dikurangi 3,14 kali 10 kali 10. Berarti 400 dikurangi 314, hasilnya adalah 86. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 5, NOLA itu adalah sebuah trapesium di mana panjang NO sama dengan panjang OL sama dengan panjang LA sebesar 5 dan panjang NA adalah 13 cm. Kemudian jika OT itu adalah tinggi dari trapesium tersebut, tentukan panjang dari OT tersebut. Oke, saya salin dulu. Nah, di sini tadi sudah ada bahwa NO itu sama dengan OL sama dengan LA besarnya adalah 5, sedangkan NA itu besarnya adalah 13. Nah, untuk mencari nilai OT berarti kan dengan kata lain kita harus bisa menentukan panjang dari NT ini. Nah, mudah saja, ini tinggal kita ambil garis saja. Dengan kata lain garis ini yang saya merah-merah yang di tengah itu besarnya adalah 5. Sedangkan totalnya itu adalah 13, berarti kan nanti dari NT, kemudian ini saya simbolkan XA, itu kan nanti 13 dikurangi 5, hasilnya adalah 8. 8 itu untuk dua sisi kanan kiri, berarti masing-masing sisi itu jelas 4. Nah, berarti untuk mencari OT ini kan membentuk suatu segitiga. Mudah saja untuk mencari OT kita tinggal menggunakan rumus dari Pythagoras, di mana OT itu nanti akan menjadi akar dari NO kuadrat dikurangi NT kuadrat. NO-nya tadi 5, sedangkan NT-nya adalah 4, berarti akar 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 16, yaitu akar 9, hasilnya adalah 3. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 6, suatu wadah mengandung bola yang terdiri dari satu putih, satu hitam, satu hijau, satu biru, dan satu merah. Kemudian 4 bola diambil dari wadah tersebut. Tentukan peluang dari pengambilan satu merah, satu biru, satu hijau, dan satu hitam. Jadi di sini satu kali pengambilan langsung 4 bola. Berarti bagaimana untuk menentukan peluangnya? Berarti gampang saja. Peluang pengambilannya 1 per kombinasi 4 dari 5. Karena dia mengambil 4 bola dari 5 bola yang ada ya. Kemudian warnanya kan hanya terdiri dari satu warna untuk masing-masing. Sehingga 1 per 5 faktorial per 5 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Berarti 1 per 5 faktorial dikali 4 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial. Di sini kan bisa saya coret-coret untuk 4 faktorial dan 4 faktorial, berarti kan tinggal 1 per 5. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 7, jika X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, tentukan nilai dari X, Y, Z. Pertama kali kita perlu ingat, jika ada bentuk X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, itu sama saja bentuk lain dari X plus Y kuadrat. Sehingga tadi kan Z sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah XY kuadrat, berarti kan sama saja X plus Y kuadrat. X-nya tadi di sini adalah 2, Y-nya adalah 3, berarti sama saja 2 ditambah 3 kuadrat. 2 tambah 3 adalah 5 kuadrat, hasilnya 25. Karena nilai Z-nya sudah ketemu, untuk mencari perkalian dari X, Y, Z, kita bisa langsung menentukan bahwa X, Y, Z itu sama aja 2 kali 3 kali 25. 2 kali 3 adalah 6, 6 kali 25 itu adalah 150, sehingga nomor 7 jawabannya adalah yang D. Nomor 8, John berlari dengan kecepatan yang berbeda.
dari suatu program training ya. Terus grafiknya ditunjukkan dari gambar di bawah ini. Nah, pertanyaannya pada interval mana? Nah, di sini ada nih kecepatannya strictly increasing then strictly decreasing. Jadi di sini strictly itu sama saja dia mencolok atau tajam. Kita harus mencari kecepatan yang mencolok tajam. Kalau yang pertama di sini kan naik, kemudian dia stabil baru turun. Dia kan berarti nggak tajam ya karena ada posisi stabil di sini. Sedangkan di menit 40 nih ke 50 dia naik, tapi setelah naik dari menit 50 ke 60 dia langsung turun lagi. Oke. Kita akan cek yang lain. Oke, kalau yang ini dari menit 75 ya, 75 ke 85, oke dia naik tapi dia stabil dulu. Berarti kan dia tidak langsung mencolok naik kemudian mencolok turun lagi, sehingga jelas yang mencolok tajam naik dan langsung turun itu adalah dari menit 40 sampai menit 60. Berarti antara 40 dan menit ke 60. Nomor 8 jawabannya adalah yang D. Nomor 9, dari angka-angka yang berada di pilihan jawaban, mana yang bukan merupakan hasil dari pertidaksamaan 3x min 5 lebih dari sama dengan 4x min 3. Oke, di sini akan saya pindah ruas saja. Yang x kita jadikan satu dengan x. Berarti kan 4x ke sini nanti menjadi negatif ya. 3x min 4x itu adalah min x lebih dari sama dengan 2. Berarti sama aja x itu kurang dari sama dengan min 2. Berarti kita tinggal cari saja yang nilai x-nya itu kurang dari sama dengan min 2. Tapi di sini yang ditanyakan yang tidak. Kalau tidak berarti kita harus mencari yang lebih dari kan. Oke, kalau min 1 ini kan lebih dari 2. Oke, berarti dia bukan. B min 2, oke dia sama dengan, berarti masuk ya. Yang C min 3 itu kurang dari min 2, oke. Yang lainnya ini benar ya, dia adalah hasil dari pertidaksamaan yang ada di soal ini. Yang bukan merupakan hasil dari pertidaksamaan dari rumus tersebut itu adalah yang A, negatif 1. Nomor 10, tabel di bawah ini itu adalah data dari panjang dalam satuan inci dari sampel acak 21 ikan bullhead. Kemudian pada pengukuran 24 inci, jadi angka 24 di sini itu terdapat kesalahan. Nah, antara rata-rata, median, kemudian range dari hasil yang ada, mana yang akan berubah. Jadi mana yang akan sangat terlihat perubahannya ketika pengukuran yang 24 inci ini dia dihilangkan dari data. Jadi ketika angka 24 ini dihilangkan dari data, mana dari pilihan A sampai pilihan E itu yang berubahnya sangat terlihat. Oke, min itu rata-rata. Kita akan cek tapi nanti saja karena harus menghitung. Kita akan cek mediannya terlebih dahulu saja. Median ketika 24 ini masih ada, berarti kan tengah-tengahnya kita ambil tengah saja karena ini datanya sudah urut. Ketika 24 masih ada, mediannya adalah 12. Berarti ketika 24-nya di sini saya hilangkan, oke, berarti kan nanti rata-rata mediannya atau nilai tengahnya kan ini kan. Nih, 2 ini kita rata-rata 12 dengan 12, rata-ratanya tetap 12. Dengan kata lain mediannya dia tidak akan berubah. Oke, kalau range berarti kan kita harus mengurangkan nilai paling tinggi dengan nilai paling rendah kan. Ketika angka 24 masih ada, berarti kan range awalnya 24 dikurangi 8 itu adalah 16. Tapi ketika angka 24 ini saya hilangkan, berarti kan angka tertingginya menjadi 16, angka terendahnya tetap 8. Berarti range akhirnya 16 kita kurangi dengan 8, hasilnya adalah 8. Oke, dua angka ini sangat jauh ya. Berarti kan dia perubahannya sangat terlihat. Oke, kita cek modusnya terlebih dahulu. Modus ini adalah angka yang paling banyak muncul. Kalau kita lihat yang paling banyak muncul di sini 12 ya. Ada 4 data. Ketika 24 ada, modusnya tetap 12. Ketika 24 dihilangkan, modusnya pun tetap 12. Oke.
Berarti modus juga bukan. Pilihan E jelas bukan. Di sini semuanya dia akan berubah ya. They will all change by the month. Karena tadi median dan modusnya tidak. Oke, berarti yang jelas terlihat adalah range. Oke, berarti yang jelas terlihat itu adalah range-nya. Saya tidak akan menghitung rata-ratanya. Ada kemungkinan nanti rata-ratanya berubah, tapi dia tidak terlalu signifikan ya. Karena nanti kan menghitung rata-rata, walaupun kita hilangkan angka 24-nya ini, berarti kan pembaginya nanti juga tetap berkurang 1. Oke, sehingga nomor 10 jelas jawabannya adalah C. Ya. Nomor 11, jika panjang diagonal dari persegi itu sama dengan panjang diagonal dari persegi panjang, di mana A itu adalah luas dari persegi dan B itu adalah luas dari persegi panjangnya. Kemudian buktikan jika nilai, jadi luas dari persegi A itu lebih besar atau sama dengan nilai dari luas persegi panjang yang B. Oke, di sini tidak ada angka sama sekali, hanya ada tanda bahwa diagonal dari persegi itu sama dengan diagonal dari persegi panjangnya. Oke, di sini kita perlu ingat konsep dari suatu persegi ya. Jika misal dari sisi suatu persegi di sini ada A, yang bawah juga A, berarti nanti diagonalnya itu adalah A akar 2. Nah, jadi kan ini tadi ada persegi. Sini akan saya misalkan 5 akar 2. Kenapa saya misalkan dengan 5 akar 2? Karena nanti kan untuk diagonalnya kan dia sama saja dikali dengan akar 2 lagi. Biar akar 2-nya hilang, kemudian nanti biar angkanya mudah, saya akan menggunakan contoh permisalan 5 akar 2. Boleh tidak menggunakan yang lain? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting nanti perhitungannya tepat. Berarti yang bawah sisinya juga 5 akar 2. Berarti kan diagonalnya di sini nanti kan 5 akar 2 kita kali dengan 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Berarti tinggal 5 kali 2. Hasilnya adalah 10. Diagonal dari persegi itu adalah 10. Nanti dia akan sama dengan panjang diagonal dari persegi panjang, yaitu 10. Nah, ingat ini kan belum ada sisinya ya, panjang sama lebarnya belum ada dari perseginya, tapi ini kan membentuk suatu segitiga. Nah, kita perlu ingat saja dalam suatu segitiga, kita kan punya angka-angka yang pasti ya dari Pythagoras tersebut. Kalau sisi miringnya 10, berarti kan nanti salah satu sisinya pasti 6 dan 8. Nah, itu konsep yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian karena di sini panjang masing-masing sisinya sudah ada, kita akan hitung langsung luasnya. Luas persegi untuk A itu kan berarti sisi kuadrat, 5 akar 2 kuadrat, berarti kan 5 kuadrat itu 25, akar 2 kuadrat itu berarti 2. 25 kali 2 hasilnya adalah 50 untuk luas yang A, sedangkan luas yang B berarti tinggal 6 kali 8, hasilnya 48. Ternyata nilai A itu nilai A itu lebih besar daripada nilai B. Berarti yang A ya, nomor 11 jawabannya. Nomor 12. Oke, bagaimana nilai N? Tentukan nilai N jika di sini N dikurangi 1 mutlak ditambah 1 sama dengan 0. Oke, berarti kan ini kan kita akan pindah ruas satunya biar bisa kita hitung. Berarti kan N-1 mutlaknya itu sama dengan negatif 1. Bagaimana dengan nilai N-nya? Oke, di sini kalau misal N-nya saya aplikasikan dengan 0. 0 min 1 itu kan min 1, tapi kan nilai mutlak, berarti nanti dia positif. Tidak mungkin sama dengan min 1. Kalau saya ganti dengan 1 min 1 pun 0. Dia tidak sama dengan min 1. Diganti 2 pun 2 min 1 itu 1. Hasilnya positif. Jadi pilihan A sampai pilihan D itu nanti kalau saya aplikasikan ke ini, ke N-1 mutlak ini, hasilnya kan akan selalu positif. Sementara di sini satunya adalah negatif. Berarti kan dengan kata lain nomor 12 itu tidak ada hasil dari N tersebut. Nomor 12 jawabannya adalah yang E. Nomor 13, berdasarkan histogram di bawah ini, mana yang paling dekat dengan rata-rata dari data yang ada. Oke, nah di sini berarti untuk menghitung rata-rata kita harus mengalihkan ini ya, F1 kali X1 dibagi dengan F1. Kita akan hitung dulu di sini 3
3 kita kalikan berarti dia adalah 9. Kemudian ada 5 dengan 4 berarti dia 20. Kemudian yang 6 itu jumlahnya ada 1 berarti 6. Yang 7 jumlahnya ada 2 berarti 14. Sedangkan yang 9 itu ada 3 berarti 27. Kalau kita totalkan berarti nanti 76 dibagi 13. Ini kan kenapa ada 13, kan ada 3, di sini kan ada angka 3, kemudian ada 4, tambah 1, tambah 2 nih ya, ditambah 3, totalnya adalah 13. 76 dibagi 13 itu hasilnya adalah 5,85. Di sini kan yang ditanyakan adalah angka yang paling mendekati rata-rata. Berarti kita bulatkan saja 5,85. Karena angka di belakang komanya itu lebih dari 5, kita akan bulatkan ke atas, dia sama dengan 6. Sehingga nomor 13 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 14, jika 16 ditambah 4x itu adalah 10 more than 14. Berapa hasil dari 8x? Oke, hati-hati, more than di sini kan biasanya kita tahu dia adalah lebih dari, tapi ini bukan soal mengenai pertidaksamaan. Ini adalah suatu persamaan. Kalau ada more than itu nanti akan sama dengan plus ditambah ya. Kalau less than berarti dia min. Berarti kalau saya tulis persamaannya 16 plus 4x sama dengan 10 plus 14. Berarti 16 plus 4x sama dengan 24. Berarti 4x sama dengan 24 dikurangi 16 hasilnya x itu adalah 2. Berarti yang ditanyakan 8x, berarti tinggal 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Nomor 14 hasilnya adalah pilihan yang C. Terakhir nomor 15. Di sini ABCD dan AEFC itu adalah suatu persegi. Kemudian jika luas daerah yang diarsir adalah 12 cm kuadrat, tentukan luas dari persegi ABCD. Jadi yang diarsir di sini dia itu luasnya adalah 12 cm kuadrat. Oke, kita menggunakan konsep seperti tadi. Jadi nanti aslinya luas yang diarsir itu kan berarti luas persegi AEFC kita kurangi dengan luas segitiga ABC. Nah, kita menggunakan konsep seperti tadi saja. Misal ini AD sisinya A, berarti DC juga A, berarti AC diagonal dari persegi tersebut adalah A akar 2. Dengan kata lain nanti ini kan sama saja menjadi sisi dari persegi AFC kan. Berarti nanti AE, EF, dan FC itu sama saja panjangnya adalah A akar 2. Oke, berarti kan kita tinggal aplikasikan saja nih. Luas yang diarsir tadi 12. Luas persegi kan berarti sisi kuadrat. Berarti kan A akar 2 dikali A akar 2. Dikurangi luas segitiganya setengah. Segitiganya kan ini kan alas kan sama saja nih A. Oke, berarti setengah kali alas kali alas. Berarti 12 itu sama dengan 2A kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Berarti 12 sama dengan 3 per 2A kuadrat. Kita jadikan satu saja ini, 12 dikali 2 berarti 24 sama dengan 3A kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 24 per 3. A kuadrat itu sama dengan 8. Itu sama dengan luas ABCD-nya. Jadi kan kalau luas itu kan sisi kuadrat, berarti kan sama saja A dikali A kan, luas persegi dari ABCD tersebut, hasilnya langsung ketemu 8. Nomor 15 jawabannya adalah yang D. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal pengetahuan kuantitatif yang berbahasa Inggris part yang ke-9. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.